Hai anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila kelas 4, bab 2, aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita langsung saja yuk belajarnya. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu apa yang dimaksud dengan peraturan? Anak-anak, peraturan itu adalah ketentuan untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, peraturan dibuat untuk mengatur tingkah laku, perilaku kita dalam sehari-hari untuk bertindak. Di video ini kita akan belajar tentang peraturan di lingkungan rumah atau keluarga, kemudian peraturan di lingkungan sekolah dan juga di masyarakat. Nah, anak-anak, yang pertama kita pelajari adalah aturan di lingkungan rumah atau keluarga. Yang pertama adalah menjaga kebersihan rumah. Bisa kalian lakukan dengan cara merapikan tempat tidur, kemudian membuang sampah di tempat sampah, kemudian menyapu dan mengepel, dan mencuci alat makan ketika kalian sudah selesai menggunakannya. Yang kedua adalah aturan sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, ketika di rumah, anak-anak harus lebih sopan kepada ayah, ibu, adik maupun kakak. Caranya bisa dengan menundukkan kepala ketika berjalan di depan orang yang lebih tua, kemudian berbicara dengan orang yang lebih tua dengan santun. Setelah itu, kalian harus berpamitan dengan orang tua kemanapun kalian akan pergi. Aturan selanjutnya di rumah adalah saling menyayangi saudara. Nah, kalian bisa saling menyayangi kepada semua anggota keluarga dengan cara bermain bersama dengan saudara dengan rukun. Kemudian kalian bisa segera meminta maaf jika kalian merusak barang atau melakukan kesalahan. Kemudian kalian bisa mengucapkan terima kasih setelah kalian menerima bantuan. Anak-anak juga bisa membantu adik belajar dengan sabar. Nah, anak-anak, jadi ini aturan yang bisa kalian terapkan di lingkungan rumah atau keluarga. Anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang aturan di lingkungan sekolah. Kalian pasti sudah tidak asing dengan aturan ini. Yang pertama, kalian harus memakai seragam sesuai dengan jadwal dengan rapi. Kemudian, kalian juga harus datang ke sekolah tepat waktu. Akan lebih baik jika datang sebelum waktunya. Kemudian, anak-anak bisa menjaga kebersihan ruang kelas dan sekolah. Anak-anak juga harus menghormati serta menghargai guru, karyawan, dan juga teman-teman kalian. Aturan yang terakhir yang kita pelajari adalah aturan di lingkungan masyarakat. Anak-anak, aturannya itu seperti menyelenggarakan kerja bakti, kemudian menyapa tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, melaksanakan adat istiadat setempat, dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Jadi itu hanya sebagian saja aturan di masyarakat. Nah, setelah anak-anak tadi belajar tentang aturan di rumah, di sekolah, dan masyarakat, sekarang kalian perlu tahu jenis-jenis aturan atau yang disebut norma di lingkungan masyarakat. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Aturan yang pertama atau norma yang pertama adalah norma agama. Nah, ini berupa aturan yang berupa perintah, kemudian larangan, dan ajaran yang sumbernya dari Tuhan, anak-anak. Jadi anak-anak perlu ingat kalau aturan agama itu bersumber dari Tuhan. Nah, orang yang melanggar aturan ini itu akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Contoh penerapan norma agama adalah yang pertama, kalian bisa memulai segala aktivitas kalian dengan doa, kemudian menyayangi makhluk hidup, menjalankan ibadah, dan tolong menolong. Kalau contoh pelanggaran norma ini apa, anak-anak? Contohnya ya, kalian mencuri, kemudian kalian tidak melaksanakan ibadah, dan masih banyak lagi. Aturan yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, ini berasal dari hati nurani manusia dalam menentukan baik dan buruk. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ini adalah hati kita menjadi tidak tenang, anak-anak. Nah, contoh penerapan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus berkata jujur, kemudian tidak mencontek, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan juga tidak mengambil hak orang lain. Kalau contoh melanggarnya apa? Contohnya ketika kalian berbohong. Nah, itu pasti dalam hati kalian merasa tidak tenang.
Aturan yang ketiga adalah norma kesopanan. Nah, ini berkaitan dengan tingkah laku seseorang di tengah masyarakat. Biasanya itu ditentukan dari adat istiadat di masyarakat setempat. Nah, jadi kalau norma kesopanan ini sumbernya dari tingkah laku atau adat istiadat di masyarakat. Nah, jika norma kesopanan ini dilanggar, akan mendapatkan celaan, cemoohan, pengucilan dari masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah anak-anak berkata dengan sopan, tidak berkata kasar, mempersilahkan orang tua duduk di bis, memakai pakaian dengan baik dan sopan, seperti itu. Kalau contoh melanggarnya adalah ya kalian berkata kasar, kemudian tidak memakai pakaian yang baik, seperti itu pasti akan dicela tetangga atau dikucilkan bisa. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ini adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang dalam mengatur kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Jadi norma hukum adalah aturan yang paling resmi anak-anak karena dibuat oleh negara kita. Nah, sanksi jika melanggar norma hukum adalah kalian bisa didenda atau dipenjara. Contoh penerapan norma hukum yaitu ketika berkendara menggunakan helm dan juga memiliki SIM, kemudian tidak menyebarkan berita hoaks serta mematuhi lampu lalu lintas. Kalau pelanggarannya seperti apa ya? Contohnya kalian mencuri, kemudian tidak memiliki SIM, berkendara ugal-ugalan, seperti itu. Nah, sudah selesai pembahasan kita anak-anak. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya.